Salam Guru Penggerak. Saya Gusti Ayu Sri Mahartini, JGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya masih dibersamai oleh fasilitator Bapak Gede Indra Wahyudi dan pengajar praktik Ibu Ida Ayu Intan Nandini. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diaplikasikan melalui penggunaan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, penerapan teori kontrol, dan motivasi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, membuat keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri dan bukan motivasi ekstrinsik, yaitu pujian atau hukuman. Penerapan disiplin positif akan membuat siswa menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini termasuk motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini termasuk motivasi intrinsik. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik menghindari adanya hukuman atau penghargaan berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Dalam teori kontrol disebutkan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini diharapkan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer ini, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain dan berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa sesuai prosedur untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka keyakinan kelas hendaknya bersifat universal, mudah diingat,
dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya segala kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercapai sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah cukup paham konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya resapi, wujudkan dalam tindakan, serta imbaskan kepada rekan guru di sekolah saya. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu, pada saat saya mempelajari teori motivasi, saya baru menyadari, ternyata pemberian penghargaan dapat menurunkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, dan hal tersebut memberi dampak negatif, di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya adalah saya menyadari jika selama ini saya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya saya menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah yang ada dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun di sekolah yaitu, saya menangani siswa yang sering mencontek, mengambil pensil dari teman sekelasnya tanpa izin,
menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya, tentu saja, saya merasa semakin termotivasi untuk memperbaiki sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah sudah adanya motivasi internal dari murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang masih harus saya perbaiki adalah posisi kontrol, yang selama ini dominan sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. Harus diubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Selama ini, saya dominan melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi dengan perasaan merasa bersalah karena memberikan hukuman konsekuensi setiap anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai yaitu posisi sebagai manajer. Perasaan saya sekarang yaitu merasa lebih lega karena saya bisa mengarahkan murid untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi, tetapi hanya sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan cara saya bertanya kepada murid, kenapa sampai ada masalah tersebut, dan apa saja yang sudah mereka lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekolah agar penerapan budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas dan di sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah dan masyarakat agar menjadi kebiasaan karakter untuk murid itu sendiri. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Tetaplah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.